sertifikat pemerintahan saya akan eksplorasi, kemudian kita akan lihat sebenarnya posisi mata kuliah kita dalam pendidikan itu di mana. Karena ini ada gemisan antara ilmu statistika dengan metodologi. Dan ada penelitian kan? Kata penelitian itu konotasinya adalah metodologi. Metodologi itu alat ya. Jadi nanti perguruan saya akan tidak hanya dijelaskan tentang statistika, tapi juga nanti terkait dengan metodologi yang akan kita pakai untuk penyelesaian tesis. Maka itu selain kelas, saya juga membuka diskusi untuk persiapan ujian seminar proposal penelitian. Ada yang sudah diskusi ya, ibu-ibu nih. 2, 1 lagi mana ya? 3, dia udah intens. Artinya saya membuka ke teman-teman yang lain untuk membuka ruang diskusi ya, sebagai langkah persiapan menyusun spek. Jadi nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan ibu, tapi juga secara substansial juga berdiskusi dengan saya. Itu nanti saya berharap kita akan sering bertemu. Supaya apa? Bapak Ibu kamu Desember itu Bapak Ibu itu bisa. Jadi semangat. Oke, saya nggak berlama-lama ya, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi tadi saya akan eksplorasi apa yang kemarin oleh Bapak jelaskan. Lalu saya akan mengenalkan irisan antara statistika dengan penelitian. Walaupun nanti metode yang akan kita pakai, Bapak Ibu pakai itu ada beberapa pilihan ya. Di antaranya kuantitatif. Sekali lagi, kelas dengan saya tidak hanya yang terstruktur di jadwal. Di luar itu diskusi selalu saya buka ya, kalau saya ragu-ragu. Ini yang bertiga sudah aktif. Yang lain silakan, saya selalu membuka pintu untuk diskusi ya. Oke, saya tidak akan terlama-lama supaya nanti juga tidak terlalu sore selesainya ya. Nah, ini juga sebetulnya beberapa sudah dibahas oleh program kemarin ya. Saya diminta untuk mengeksplorasi apa yang kemarin dijelaskan. Nanti dalam taksonomi ilmu statistika ya. Jadi mari kita refresh dulu ke substansi statistika penelitian. Walaupun ini nanti bentuknya lebih ke eksplorasi ya, pendalaman dari yang kemarin. Bapak Ibu ya, terkait dengan statistika ini ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama ini apa agenda diskusi kita ya. Tapi yang pertama Bapak Ibu ya, aktivitas kita sehari-hari itu pada prinsipnya dihadapkan kepada hari esok, masa depan yang serba tidak pasti. Karena tidak pasti, secara saintifik kita sudah masuk ke wilayah probabilitas, kemungkinan. Jadi kita memang pada kemungkinan itu menandakan apa yang terjadi pada hari esok. Dengan informasi yang tidak lengkap, tiba-tiba terjadi sesuatu, maka diperlukan investasi. Saya ingatkan ya, kita menghadapi hari depan itu yang serba tidak pasti. Jangan berharap masa depan itu pasti, tapi ketidakpastian ya, dan informasinya tidak lengkap. Sudah punya pengalaman 3 tahun 4 tahun berlalu terkait dengan pandemi, sama sekali tidak ada yang berubah sebelumnya, dan orang begitu gagal menghadapi itu karena bukti bahwa memang hari sesuatu tidak sebab tidak pasti ya. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya dari sisi praktek ya, dari sisi empirik ya. Kita mundur dulu nih ke abad 19 ya. Ada yang dinas kesehatan ya, teman-teman. Ini cerita seorang
kesehatan Florence Nightingale. Dia mengatakan selama perang Crimea di Eropa Tengah itu dia mencatat ternyata kematian orang itu pada saat perang itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kematian orang karena penyakit. Dia katakan seperti ini, setiap bulan dia katakan ternyata kesimpulannya orang lebih banyak mati karena penyakit dibanding karena perang, karena pada saat itu terjadi perang. Kesimpulan ini merubah arah pemerintah. Dengan statistik data saat ini seperti ini, kebijakan pemerintah bergeser, mulai mengalokasikan dana yang lebih besar kepada kesehatan dan mengurangi budget untuk pembelian senjata. Ini bukti bahwa ternyata ilmu statistik itu bisa merubah kebijakan. Ini terjadi sampai sekarang. Sekali lagi ya, keputusan atau policy yang diambil oleh pemerintah itu sangat dinilai karena data statistik. Jadi kalau mau berubah kebijakan, walaupun nanti kalau terjadi kesalahan dari pengambil keputusan, ubahlah kebijakan berdasarkan data. Kita data proporsi ini, dan gambar ini terlihat bahwa ini korban meninggal itu ternyata jauh lebih besar dari karena penyakit, berubah kebijakan. Kita duduk nanti kalau sudah jadi pengambil keputusan, ambillah keputusan itu berdasarkan data yang dua ya, mohon kata valid dan reliable. Valid itu terkait dengan alat ukur, benar nggak alat ukurnya? Alat ukurnya benar nggak? Alat ukur. Yang kedua reliable, bisa diandalkan, jujur, bisa diandalkan. Alat ukur kita ilustrasikan ke hal yang sederhana. Alat ukur berarti cara mengukur. Di depan kantor Bapak Ibu itu ada tiang bendera. Bagaimana cara mengukur? Diturunkan dulu meteran. Berarti kalau memperbaiki yang benar itu Bapak berdasarkan alat ukur yang benar. Diukur 8,5 meter, catat. Berarti bisa dipakai di tempat lain dengan bangunan dan luas lahan yang sama. Berarti reliable, bisa diandalkan. Nah ini juga salah sebuah keputusan. Kalau yang kedua ini data valid, reliable. Nih, tapi jangan lupa data juga bisa menipu. Ada dari Duff ya, tahun 1980-an dia menulis buku yang judulnya How to Lie with Statistics. Statistik bisa dipakai sebagai perangkat untuk membohongi publik. Nah, kalau masuk di sini kita sudah tidak berbicara tentang valid dan reliable, berbicaranya adalah kepentingan. Jadi itu dengan melihat gambar ini, ilmu statistik itu sebenarnya sebagai bisa dibaca sebagai pisau bermata dua. Pisau bermata dua ya, bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk dijadikan sebagai alat berbohong. Maka tidak heran kalau data statistik itu kerap menjadi bahan perdebatan. Di kelas ini jadikan sebagai bahan perdebatan. Boleh ini berdebat, boleh bicara, boleh tidak. Dan itu yang saya harapkan kalau Bapak Ibu ragu dengan data, ungkapkan keraguan itu sehingga nanti kita bisa belajar. Seperti itulah kita seharusnya bertindak. Yang kedua, dari alat ukur dan cara ukur yang benar. Yang kedua, isinya itu memang objektif. Nah, dua sisi ini juga lebih soal ada dua ya. Ini adalah bekal nurani kita ya, bekal nurani kita.
Nah, Bu, ya. Apakah Bapak Ibu rasakan bahwa kuliah itu ada ketakutan kan? Ada ragu, ada malas untuk masuk ke wilayah kuantitatif yang sebetulnya perlu. Nah, kalau saya dulu waktu kuliah, sama dengan Bapak Ibu, kita belajar tidak menggunakan software. Jadi kalau menghitung dengan cara manual, dengan menggunakan formula, sehingga tatkala saya menghitung mungkin satu buah ini penuh dengan perhitungan yang bertele-tele. Sekarang sudah tidak perlu Pak. Jadi tidak ada alasan untuk alergi terhadap dunia kuantitatif karena sudah ada software itu di komputer itu, bahkan di smartphone sekalipun. Mudah Pak. Ilmu kita itu adalah ilmu terapan. Kita berusaha mengeksplorasi sebuah rumus yang kayak tadi. Tapi yang kita lakukan adalah data kita olah, hasilnya apa yang ada, baru kita tafsirkan. Itu aja. Kita ilmu praktis ya, ilmu praktis. Nah, betul kan? Sebetulnya saya kembali dari kita ke kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya statistika itu melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lihat aja. Misalnya kami dari berita ya. Yang pertama itu penyelenggaraan BC dapat sudah suguhkan komunitas 20% dari kepentingan. Tatkala melihat 20%, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke dunia statistik. Kedua, jasa online 8% dari potongan online driver mengambil penerbangan tidak buka. Tatkala berbicara 8%, berarti kita sudah masuk ke dunia statistik juga mulai. Jadi kita nggak sadar sama. Tatkala bawa pulang ke rumah, dapat gaji, distribusikan sekian puluh persen untuk konsumsi, sekian puluh persen untuk entertain, sekian puluh persen untuk tabung dan lain-lain. Berarti sebetulnya bahwa itu sudah mempraktikkan statistik yang disebut dengan proporsi ya, pembagian sama pembagian. Ini ibu-ibu nih, dunia ibu sebenarnya ini 2,7%. Tapi juga sudah masuk ke dunia statistik. Ada perdebatan nggak di sini? Ada event yang paling juga kita mengeluh, terutama ibu-ibu ya, bahwa ibu kaum perempuan itu adalah makhluk yang rasional. Masuk bulan Ramadan, apa kamu bapak pusing? Nah, ibu yang pusing dia langsung distribusikan penghasilan yang dia terima untuk belanja konsumsi ya cenderung naik. Kan kalau masuk bulan Ramadan, hari raya itu terjadi inflasi ya, dan itu wajar ada inflasi. Kalau tidak ada inflasi, kita harus bertanya, ada apa ini? Ini aneh. Jangan-jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau terjadi inflasi, itu wajar. Karena ada ketimpangan permintaan dan penawaran. Ya. Ada. Justru kita kaget kalau harga barang konsumsi turun. Ada apa ini? Jangan-jangan bisa terjadi sesuatu. Jadi ini adalah ilustrasi tentang kehidupan kita sehari-hari yang selalu terkait dengan statistika ya, harga emas ini semua melihat kurva ini kelihatan trennya naik, berarti kita sudah mulai secara tidak sadar sudah masuk ke dunia statistik. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Coba kau lihat di kurva. Apa kesimpulan kita? Ngomong dong. Jangan data. Ngomong. Trennya naik turun. Apa yang akan kita lakukan? Dua. Karena kemungkinan trennya positif. Dua. Tapi ada juga yang menilai beli. Kenapa? Karena ke depan trennya akan konsisten naik. Beli. Nanti 2 bulan
harganya mencapai 3.200.000 baru kita jual. Berarti keputusan dari Bapak Ibu mobil basicnya adalah data. Jadi silakan Bapak Ibu berargumentasi, dukung dengan data. Ini satu kehidupan hari. Sekarang mari kita masuk ke wilayah yang lebih luas, Kita masuk ke wilayah yang lebih luas. Kita lihat ini pasti. Sekarang gampang mencari data. Ini contohnya, ini nasional ya, masih nasional. Oh, kita tahu ternyata dengan melihat peta ini aja, ini peta itu sangat simpel. Ternyata kita hidup di wilayah yang rentan akan bencana alam. Dengan melihat angka ini loh, tahun 2025 kemarin itu terjadi 1.603 kasus. Dari peta ini juga kita bisa melihat daerah mana sih yang apabila kita jadikan tempat berdomisili yang paling aman dari ancaman bencana. Tinggal lihat aja data di peta. Ternyata ya warna hijau karena jumlah kejadiannya dalam satu tahun di bawah 50 kasus. KM salah satu. KM. Saya nggak tahu deh mana ya. Apakah memang itu pertimbangannya ya? Jadi apa Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berdomisili di daerah yang rawan bencana, itu kelebihannya ada. Satu, ramah wisata ini apa? Emang Ciater itu tidak dirancang oleh bencana. Coba kita lihat ke selatan, kelihatan itu sawah, gunung tanggung bahu, volcano. Ini kalau erupsi, silahan itu tumbahnya ke Ciater. Tapi kok orang beramai-ramai orang tinggal sana, orang senang tinggal di sana karena memang ramah. Wisata pemandangannya indah, sumber airnya melimpah. Itu kelebihan dari orang bencana. Bapak Ibu pernah ke Kalimantan Utara? Kali tadi jalan Pak. Coba panasnya luar biasa. Tanahnya gambut. Kawasan wisata ini hanya di pantai, di sini daerah pantai ini, dekat Tarakan, wisata pantai. Tapi lihat Bali, terancam banget. Lombok apalagi terancam banget oleh ancaman bencana. Dari sini, nah kita bisa memutuskan kalau kita ternyata tinggal di daerah yang berwarna merah dan makin tua warnanya, berarti kita harus menerapkan mitigasi. Kan dari kita ambil kesimpulan gitu ya. Dari mana saya memutuskan untuk tinggal di Ciater? Di Kapolaga itu desa apa? Kapolaga, Cilegon, Cisanas, luar biasa sejuk enaknya. Dan memutuskan tinggal di sana dia kawasan bencana. Oh berarti saya harus menerapkan mitigasi bencana. Kebiasaan sehari-hari, kalau rumah kunci cukup satu kunci aja. Gak usah dikunci gembok lagi. Dua gemboknya, kalau terjadi sesuatu, tapi ketemu penyelaman susah kita. Kuncinya 16 kunci itu sama ini itu. Nah itu mitigasi kita jangan. Kenapa kita menyederhanakan proses itu? Karena di sana itu daerah pilihannya apa? Udah lagi sejuk. Pemandangannya indah, sumber airnya melimpah. Pilihan itu didasarkan kepada data statistik. Untuk sama hal. Di daerah selatan, daerah yang paling kami ke tahun lalu itu studi kebencanaan daerah selatan. Yang paling rendah ancaman bencananya adalah Jalan Cadap, itu pun di desa Bumi Hari. Itu paling aman. Silakan jalan di sana. Tapi airnya susah Pak. Susah. Udah airnya susah, kesedot lagi sama sawit. Susah. Tapi kalau
kalau tinggalnya ke daerah ke arah timur, di salah ancaman longsornya tinggi, tapi kemana-mana kita datanya segitu. Pilihan kita ya, gunakan data untuk mengambil keputusan. Itu perlunya data. Nah ini secara umum. Mari kita masuk ke wilayah yang lebih sulit lagi dan lebih teknis. Nah, maka berdebat kita di lingkungan akademis harus berdebat dengan data. Jangan terima begitu aja. Jangan terima begitu aja. Kami juga contoh. Ini bulan kemarin BPS merilis berita bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan bulan Mei 2026 itu adalah 5,61%. Yang merilis 5,61%. Kita sebagai orang yang hidup di dunia akademis harus selalu skeptis kami. Benar nggak? Benar nggak? Jangan terima itu aja. Ternyata 2 minggu kemudian LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu merilis hasil penelitian. Kata mereka pertumbuhan ekonomi itu bukan 5,61, tapi menawarkan 5 skenario. Nah, lihat kalau tidak terjadi apa-apa seperti sekarang ini aja, itu paling ini pertumbuhannya 4,97 katanya. Dia merespon data dari BPS. Kenapa katanya? Kenapa 4,97? Karena selama 2 triwulan terakhir 2026 mulai Januari sampai Juni, kok angkanya tinggi padahal pertumbuhan jasa energi listrik negatif. Kan industri sebagian energinya dari listrik, yang tadi industri itu ya, padahal energi menurun katanya. Kok ini naik? Maka dia hitung ulang, katanya kemungkinan sampai rata-rata akhir tahun itu 4,97. Kemarin sampai bulan Juni itu 4,9. Ada beda kan? Bapak Ibu harus menerima perbedaan ini, kemudian menganalisis mana yang mau dipakai. Bahkan UI itu ada 5 skenario. Kalau konflik Iran terus berlangsung Timur Tengah, maka kemungkinan sampai akhir tahun itu pertumbuhannya sampai 4,57 katanya. Kerasa kan? Harga BBM Pertamax naik, harga plastik naik, dan lain sebagainya, itu sudah tahu. Ketiga, tahun ini katanya ada kemungkinan ada bencana El Nino, kekeringan mulai sekarang kerasa. UI itu bahkan sampai akhir tahun itu pertumbuhan sampai 4,5%. Sampai bulan Juni, ini Q2 itu kuartil ya, triwulan. Sampai triwulan kedua kemarin itu kalau dengan kemungkinan muncul dan bencana itu hanya sampai 4,4%. Dari situ. Kemudian kalau ada skenario konflik di Iran tetap berlangsung, diperlakukannya terakhir dengan perdagangan dengan Amerika Serikat, terus bencana El Nino, maka lebih kecil kemungkinannya seperti bulan ini. Sampai di bulan kemarin itu bahkan 3,9 skenario. Akhir tahun 4,17. Dan ini adalah rata-rata. Jadi 4,6. Ada perbedaan ya. Yang satu 5,61, yang satu lagi kalau dengan central index itu 4,6. Berdebat. Juga silakan berpikir skeptis dan kritis. Mana yang Bapak Ibu percaya? Tidak ada aturan yang melarang tidak boleh percaya ini, tidak boleh harus percaya itu, atau tidak boleh percaya itu, percaya yang ini. Tapi kalau komunikasi kita yang menentukan mana tentu orang itu. Ini kalau pertemuan ekonomi seperti ini, Bapak Ibu juga
masa mau beli emas? Pertumbuhan ekonomi. Beli dong, karena aman. Tapi kalau pertumbuhannya 5,61%, jual emas. Uangnya pakai investasi karena pertumbuhannya tinggi. Jadi angka di statistik itu berimplikasi kepada keputusan Bapak Ibu. Agregat berarti keputusan publik, kebijakan publik berdasarkan data. Metode yang membedakan. Metode, mari kita lihat apa lainnya. Mungkin metode, tapi saya tidak berharap karena ini ya, tidak berharapnya ini yang positif. Ya. Nah ini, jadi silakan di kelas ini pun saya lihat ada perdebatan tentang kata. Soal benar tidaknya itu nanti keputusan akademis ya. Saya ambil dua sumber yang reliable yang acceptable. Dua-duanya harus tatkala ini tidak ada yang protes, dia menerima. Tatkala yang kedua rilis juga tidak ada yang keberatan. Dua-duanya menerima. Berbeda metode. Tapi kalau bertengkar silakan bertengkar dengan data. Bukan bertengkar dengan orang ya, tapi bertengkar tentang data. Dua-duanya baru tahun 2006. Jadi data selalu membuka kita untuk diskusi. Ini masih ringan Pak. Kenapa ini makro? Kita masuknya agak mikro sedikit. Coba. BPS juga. Ini ada dua yang perdebatan. Kita juga. Saya ingin bahwa ini terbawa oleh perdebatan tentang data, diskusi tentang data. Ada dua data yang berbeda. Dua-duanya terlihat sama. Yang pertama ketimbangan penduduk, ketimbangan pendapatan, si kaya, yang sangat miskin. Nah, BPS merilis bahwa tingkat ketimbangan pengeluaran itu sebesar 0,363 indeksnya. Artinya ya ketimpangannya masih termasuk ke dalam rentang skala yang rendah. Patokannya adalah 0,4. Kalau 0,4 berarti dia sedang. Kalau di bawah 0,4 berarti tingkat ketimpangannya rendah. Jadi jarak antara si kaya dan si miskin di Indonesia dengan angka 0,363 itu termasuk ke rendah ya, karena rendah itu di bawah 0,4. Nanti kalau tinggi itu adalah di atas 0,6. Wah ini tinggi sekali. Bangladesh, Nepal, Burundi itu masuk ke Indonesia sampai saat ini alhamdulillah masih termasuk ke dalam negara dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah 0,363. Jadi perhitungannya pakai gini rasio ya, pakai gini rasio. Kakak kelas kita yang kemarin bisa menghitung gini rasio dengan menggunakan biometris. Nilainya bagus-bagus. Bapak Ibu mungkin nanti bisa, masa nggak bisa menghitungnya. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, gini rasio ini pemerintah. Kita lihat selama 1 tahun year on year, YOY itu cenderung turun nih. Nah, tadi itu ya, gini rasionya. Ya, begini. Tapi ada juga data lain yang menunjukkan kebalikannya Pak. Kalau yang ditunjukkan oleh BPS pemerintah, tapi lembaga penelitian serius itu merilis data tentang ketimpangan pendapatan.
hasil atau temuan dari penelitian yang diselenggarakan oleh Serios. Ternyata ya, kalau dijumlahkan hanya ya, total harta 50 orang super kaya ini bukan orang kaya ya, orang super kaya itu lebih besar dari APBN kan. Teman pertama ya. Kemudian yang paling mengagetkan kita itu ternyata ini nih, harta orang super kaya itu naik 13 miliar per hari, naik ya. Sementara upah pekerja itu hanya naiknya 2.000 rupiah per hari. Oh, ini timpang sekali kok ya. Orang bisa kaget, ya. Nah, ada juga data evaluasi di sini 50 orang super kaya di Indonesia jumlah hartanya itu sama dengan gabungan dari 50 juta keluarga di Indonesia. Jadi menurut saya timpang sekali loh. Timpang sekali. Nah, jadi mereka itu kalau dihitung-hitung katanya harta orang super kaya itu tidak akan habis sampai 603 tahun. Mereka hitung dengan permodelan. Kalau Bapak Ibu mau baca hasil laporannya, buka di Serios ya, di website Serios. Judul laporannya itu, Bapak Ibu buka aja nanti di Google ya, Republik Oligarki judulnya. Oligarki. Mau lihat di Google aja, di Google buka ya, buat oligarki PDF itu muncul langsung bisa di-download kan. Nah, Bapak Ibu kita lihat apakah data yang dimunculkan presiden itu provokatif? Ternyata tidak, metode yang berbeda. Kalau BPS mengukur dari 7 kelompok pendapatan, kalau Serios dia hanya menghitung 2% warga super kaya sampai ke 2%, 2 kutub aja, 2% warga yang miskinnya termasuk dalam kategori miskin ekstrim, senjang sekali. Jadi ini adalah perdebatan data, perbedaan data. Jangan lupa yang berbeda adalah metode. Kalau baca BPS, kaya akan data. Kalau membaca laporan Serios, juga kaya akan data. Bahkan kalau Serios itu orangnya pampang loh. Orang super kaya itu dipampang dengan tokohnya. Dan sampai saat ini tidak ada yang komplain. Berarti aku tidak marah. Secara tidak langsung mengakui, ini ada kesakti Pak. Berbeda perspektif dimungkinkan juga karena berbeda metode. Bapak Ibu mau perspektif yang mau yang dipakai, saya serahkan kesimpulannya ke Bapak Ibu. Tergantung kepentingan kita nanti. Mau dipakai apa data ini? Mau dipakai apa ya? Jadi orang seperti itu bukan orang yang tinggal di apartemen, mobilnya 6, tanahnya 5 enggak. Tapi yang seperti itu dia punya jet pribadi, punya kebun sawit ribuan hektar, punya kapal pesiar, rumah mewahnya di mana-mana, sehingga sulit untuk dihitung secara individual. Tapi terbacanya dari mana? Ya. Maka dia serius menyarankan bahwa udah itu menjadi usul ke pemerintah supaya ada pajak yang jenis pajak baru yang disebut dengan pajak kekayaan. Beda perspektif ya, silakan. Tapi jangan kita menghitung dengan perspektif subjektif ya. Ini sedih nih kalau saya nggak punya duit, baca ini sedih Pak. Maka saya berpikir subjektif.
cuma terbuka duit, baca ini terprovokasi. Bukan begitu kalau di dunia akademis ya. Gunakan logical approach ya. Ini masih makro ya. Masih kita penuh perdebatan ini, tapi saya akan bawa masuk ke yang lebih mikro lagi, lebih sempit lagi, masuk ke wilayah kita Jawa Barat ya. Nanti baru masuk kampung kita ya, Jawa Barat dulu. Dengan melihat ini bapak-bapak ibu ini adalah data statistik, diagram peta, kayak data. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kabupaten Subang di kampung kita, total fertility rate, pernah dengar nggak Bapak Ibu total fertility rate? Kenapa Pak? Oh baru benar, maknanya sudah. Jadi kemampuan seorang ibu selama hidupnya untuk melahirkan jumlah anak. Nah ternyata ya kamu kita per tahun itu total fertility rate 2,09. Artinya dalam 1 tahun rata-rata wanita usia subur melahirkan sebanyak 2,09 anak. Rata ya. Dibuatkan buah jalan. Nah, karena orang itu ya seringnya orang dibulatkan ya. Tapi karena ini angka rata-rata, hitung saja dengan desimalnya. Di sini kita melihat ternyata kota Bandung itu paling rendah karena kemampuan seorang wanita usia subur selama hidupnya di Bandung rata-rata melahirkan 1,82 anak. Yang tertinggi Garut, banyak budak di Garut. Kalau rata-rata 2,32. Yang heran pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Kenapa? Jadi kalau bahasa Sunda itu sih dari kucingan kita lah. Hari sendiri nanti lah ya. Ini setahun ini dari kucingan nanti saya dibuka lagi katanya. Oh seksual harassment. Hari sendiri aja. Juga aja lah. Hari sendiri nanti. Nah, di sini kita kesimpulannya apa? Ternyata Kota Bandung lebih berhasil mengimplementasikan program KB. Garut gagal, banyak, paling tinggi nih. Yang lain juga masih satu kelompok nih. Subang itu masih termasuk sedang lah, sedang masuk ke tadi. Ternyata ternyata tapi apa distribusinya timpang loh. Oke itu bersyarat panjang ya jam 4 sore bandingkan dengan di Cinangsi lah jam 4 sore coba anak kecil ya anak kecil itu adalah fenomena kependudukan. Dengan melihat itu kalau konteks itu bisa disusun skripsi tentang program kami. Dari sini kita bisa melihat di mana kita meneliti menyusun skripsi tentang program KB. Garut kok. Bisa nggak di Bandung? Bisa. Iya ada. Karena kita tadi penelitian, berarti ada penelitian ya. Teman diskusi yang sudah saya teman-teman diskusi kita kemarin bisa tentang bagaimana penelitian itu dimulai dan kalau nanti Bapak Ibu menyusun tesis kan meneliti dulu ya. Penelitian itu selalu dimulai dengan masalah itu adalah selisih gap antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Waktu nikah atau kawin? Undang-undangnya aja undang-undang perkawinan Pak. Masalah itu kan gap ya.
gap. Orang bilang gap antara das sollen dan das sein, apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Waktu nikah, waktu kawin, berunding kita akan punya anak dua anak cukup. Apa yang terjadi 6 tahun perkawinan, jadi akan 5 kan? Ada kan? 5 nih kurang 2. Ini keroyok. Tapi kali kurang deh. Kalau begini, Bapak Ibu sedang merencanakan punya anak dengan suami atau istri ya, nanti kita akan punya anak 3. Yang terjadi cuma 1. Gap bukan? Gap. 3 kurang 1, 2. Terukur kan? Nah kita lihat gap. Gap itu ada yang positif, ada yang negatif. Nanti kalau yang positif itu nanti arahnya adalah ke problem solving approach. Selesaikan dong pendekatan penyelesaian masalah bukan. Hari pun diterjemah ini kan masalah pengadilan bu. Nah dan ini yang bagus nih dari perspektif tentang jumlah anak, dari perspektif pengendalian produk ya, dengan dan seperti itu yang merencanakan 3 jadi 1 bagus atau tidak? Dengan perspektif bagus kan, bagus dan positif, berarti nanti arahnya itu adalah ke model desain, merancang model. Ini bagus, kita kali ini bagus itu supaya bisa diterapkan di tempat lain. Kalau ini diteliti supaya kita bisa memberikan masukan untuk perbaikan. Gitu aja penelitian bu, gampang bu, gampang. Gak usah takut. Ada saya. Iya, ada saya. Bawa. Nampak tidak ada orang yang mati gara-gara nyusun tesis. Ada nggak? Kalau musik berarti we are all on the right track. Berarti kita berada pada jalan yang benar. Nah, kalau kita selesai ya, atau curang di sini kan? Saya khawatir nanti anak-anak kita tertular oleh perilaku kita. Itu aja lah. Nggak usah berbicara pidana terlalu jauh. Nah, jadi nanti kita boleh. Yang penting ada gapnya, ya arahnya sama. Oh yang mana? Ini juga sama. Kalau ada peta ini berarti arah kita adalah ke kebijakan. Data itu adalah kebijakan. Oh berarti untuk Kabupaten Garut intervensi pemerintah dalam pengendalian produk itu harus full kerahkan. Berbahaya nih, berbahaya. Sebaiknya lalu berpikir bahwa dia wilayahnya harus punya daya tarik supaya orang mau tinggal di Bandung. Tapi tinggal di Bandung untuk pengembangan ya, bukan untuk jadi gembel. Nanti ada di ilmu apa itu yang disebut dengan migrasi neto. Orang itu berpindah kenapa? Karena di sana ada sesuatu yang bisa menjadi media kita untuk berkembang, sehingga kerah kita yang tadinya warnanya biru menjadi putih. Wah misalnya seperti ini ya. Nah ya ini ada disparitas ya, disparitas kita lalu sumbang moderat nomor baru tinggi. Kesimpulan kita bahwa ternyata di 3 wilayah yang disebut itu ya, ternyata ada perbedaan antara
mengenai karakter sosial, budaya, ekonomi, dan akses lain reproduksi, Pak. Jangan-jangan di Pak itu beli kondom harus beli, tapi jangan-jangan ketahuan itu kondom bisa disubsidi. Disubsidi itu bukan cuma bukan cuma goreng, tapi juga kondom itu ada yang jadi BKPBN disubsidi loh. Kalau bapak yang nggak percaya Pak, ibu juga kalau aktif di posyandu jadi asisten KB mesti tahu ada alat kontrasepsi yang disubsidi. Ya kontrasepsi apa aja Bu? Iya. Suntik, IUD, implan, tubektomi itu bapak, itu bapak, tubektomi ya bapak ya. Kalau bapak, dan yang kedua Pak, jangan telat nyambut Pak. Ini berat gitu ya, sebenarnya tinggi. Berarti di sini persoalannya dari persoalan layanan kesehatan reproduksi. Jadi data ini menjelaskan fenomena data statistik ya. Ini masih. Baik kita lihat. Karena kita masuk ke kampung kita ya. Masih Jawa Barat. Tapi nanti tergambar sebenarnya penduduk lanjut usia. Ini data statistik menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir itu ada peningkatan sebanyak 2,74% jumlah usia lanjut. Ya, yang disebut dengan aging population. Ya. Jadi lihat warga yang makin 60 tahun ke atas itu bertambah. Pertama apa? Layanan kesehatan sehingga usia harapan hidup lebih panjang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang sebenarnya aging population itu pengembangan penduduk. Nah, yang paling tinggi di Jawa Barat itu adalah Ciamis ya. Ciamis paling besar. Nah, mari kita lihat kampung kita di mana nih? Kampung kita. Aging population kita itu adalah jumlahnya itu 14,38%. Sama naik ya? Sama naik. Nah, ini masuk di batasnya ya 10%. Kita belum masuk ke itu, tapi kita menuju aging population. Beberapa negara mulai pusing kan dengan aging population ini. Akibatnya banyak usia tua, sementara usia produktif yang menjadi penggerak ekonomi itu mulai menurun. Pusing. Kemarin ada cerita saya, kemarin musim Pak sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk biro-biro perkawinan. Kayak kaum muda itu menikah dan punya anak, karena ada penurunan jumlah penduduk ya. Yang dialami juga beda lawan, beda lawan. Beda misalnya apa? Kan ada dulu di mana lain, lagi dulu di mana lain, bahkan di makan marah, tapi mereka kan sini sebab orang pakai dia dia akan ambil dulu. Bapak ini sampahnya ketinggalan. Ini malu kan? Nah sekarang penduduk yang ada penurunan penduduk ya, karena aging population. India sekarang jadi juara, Cina jadi kedua, Indonesia tetap juara keempat. Nah ini ya masih nasional Jawa Barat ya. Ciamis paling tinggi ini. Yang paling mengenai Bekasi, Bogor. Saya lanjut. Nah ini ya. Semuanya.
2026 selama 5 tahun. Ya, datanya seperti ini. Kamu minta Bapak Ibu, nanti kalau membuat tesis baik dalam HPL maupun dalam bentuk diagram seperti ini, kalau Bapak Ibu harus menjelaskan apa yang ada. Jadi kan kalau dalam karya ilmiah itu kalau ada HPL atau grafik kan di bawahnya ada penjelasannya. Kira-kira gimana penjelasan seperti itu? Bapak Ibu nggak usah pusing, nggak usah menunjukkan angka. Kenapa? Angka sudah ada di sini kok. Bisa dijelaskan. Tapi yang Bapak Ibu lihat adalah selama 5 tahun ini jumlahnya berfluktuasi. Berfluktuasi untuk wisatawan nusantara. Terendah terjadi pada 2024. Dan paling keras sekali adalah jelas sekali jangan meninggalkan angka ya. Nanti kan di tesis suka ada tabel maupun grafik, jangan meninggalkan angka. Memang naik data yang ada dalam display ini seperti ini. Jangan nggak usah disebut Pak, pada bulan Mei 2021 jumlah yang datang berapa suka sebanyak 247. Nggak usah seperti itu, karena sudah ada di sini. Bisa terjadi 2 kali. Maknanya berfluktuasi ya, berfluktuasi. Sebutkan saja angka ekstrimnya tertinggi dan terjadi pada tahun 2025. Tahun 2026 belum menyamai karena masih tengah tahun dan kemungkinan bisa melebihi. Itulah cara menjelaskan data, cara menjelaskan data sendiri. Kemudian terangkan pula titik ekstrim lainnya yang terendah. Karena ada pandemi, ini wisatawan Nusantara ada yang terjadi di sebelah, teman-teman. Ibu nih, jangan wisatawan meninggian wisatawan Nusantara atau mancanegara yang datang ke sana. Menurut Ibu, meninggian Wisnu wisatawan Nusantara atau Wisman wisatawan mancanegara? Wisman, dua-duanya ada kelebihan ya. Wisnu ada kelebihan, juga ada kekurangan. Wisman juga ada kelebihan kekurangan. Kalau Wisman mancanegara, dia datang ke sini pakai pesawat dari Belanda, pakai pesawat KLM. Duitnya kemana? Mana? Datang ke Indonesia, ke Subang, tidurnya di Bandung, dan ada hotel yang bagus. Atau di Jakarta di JW Medan. Duitnya kemana? Ke Amerika Pak. Duitnya ke Amerika. Tatkala dia ke Subang, baru duitnya masuk ke Subang. Tapi Wisnu itu duitnya tidak akan jauh berputar di antara kita sebenarnya. Apalagi kalau wisatawan dari negara-negara Afrika. Kayak bawah dikasih bawah sekarang kan udah banyak aja. Dan itu pelit lagi banyak. Sama dengan wisatawan dari Cina itu pelit-pelit. Aja karena masalah. Uang yang berbeda yang dibelanjakan di Kabupaten Subang relatif lebih sedikit dibanding dengan Jakarta, dengan Jakarta. Ini bedanya sebetulnya mendingan di situ. Wisnu, uangnya dari kita untuk kabupaten Rembang. Untuk kabupaten seperti Subang. Pernya itu Pak. Kalau kabupaten Ya, Bapak ini orang Inggris. Mau nggak tidur di hotel BK? Nah, Pak, Jakarta dia di Hilton, di JW Marriott, yang duitnya itu lari ke negara asalnya. Tapi kalau Wisnu, wisatawan Nusantara dari Jogja tidurnya di BK atau di hotel-hotel kecil, duitnya ke sini, profitnya masuk ke daerah.
Penjelasannya seperti itu ya. Menjelaskan data statistik itu jangan memindahkan datanya, jangan memindahkan angka, tapi maknai data yang ada pada display. Nah sekarang baru kita masuk ke publik. Jadi ada contoh-contoh kita ya. Jadi sebetulnya data statistik itu fungsinya untuk apa sih dalam studi kebijakan publik maupun administrasi publik ya. Yang saya kontraksi dengan konteks publik aja. Jadi kalau terkait dengan publik berarti juga sebetulnya kalau nggak kebijakan publik ya publik ya. Maka baru kita simpulkan statistik itu data bilangan maupun bilangan yang disusun dalam bentuk verbal ngomong. Tapi ada tempat diagram. Ini di buku-buku ada. Buku ada, buku S1 itu ada. Yang persoalannya waktu S1 Bapak itu suka dengan mata kuliah statistik itu aja. Karena keseringan dia itu malah menghina ya. Menghina. Tapi sekarang nggak usah takut karena kita punya perangkat software. Nah kepentingan ilmu kita statistik itu sama dengan yang diterangkan oleh Prof. Dadan. Karena Prof. Dadan itu memaknainya di lingkungan pemerintahan. Kalau kita publik ya sama aja sih. Publik itu kan ada pemerintahnya, ada juga civil society-nya, ada juga bisnis lebih luas lagi. Jadi data statistik itu pertama berdasar perencanaan pembangunan kepada negara. Kita harus merencanakan produksi padi 2 tahun ke depan itu berapa ton. Jadi kita harus tahu berapa PAD kita tahun depan. Harus direncanakan. Berarti kita berbicara statistik ya. Kemudian mendukung pemecahan masalah. Ya, mendukung proses pengambilan keputusan dan evaluasi. Evaluasi itu dengan data ya. Makanya seperti tadi ketika melihat total fertility rate, kita juga bisa menganalisis ternyata kalau kita bekerja di pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, itu fokusnya harus ke Kabupaten untuk menurunkan kuantitas penduduk. Tapi untuk menyeimbangkan kuantitas penduduk, kebijakannya harus diintegrasi ke Kota Baru. Seperti itulah ya evaluasinya. Nah, persoalan masih itu adalah ketersediaan data. Bisa dipakai loh untuk pengambilan keputusan dan kemudian itu aktualitas jangan-jangan data yang belum dipakai lagi untuk sekarang karena kita malas menghimpun data. Ini berbahaya Pak. Di sektor kesehatan kalau kita salah hitung, jangan-jangan tahun depan prevalensi stunting bukan turun tapi malah naik karena kita menggunakan data yang salah. Biasanya di sini divalidasi dari aktualitas. Kita malah menggunakan data. Jadi 5 tahun kebelakang itu ada mengeok data itu ada di mana-mana. Tapi kalau dicari tidak ada di mana-mana Pak. Karena persoalannya di 4 variabel ini bahaya teman-teman kalau kita memainkan data. Apalagi nanti ke depan pemerintahan maupun sektor privat ya, karena kan bukan dari sektor privat ya. Kerja di sektor privat, yang di sektor swasta. Iya. Tadi maksudnya ini. Makanya kalau kerjaan di para kuping ya. Oke ya. Namun di privat maupun pemerintah pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan kepada arsip yang disebut dengan big data. Data yang volumenya besar sekali, dinamikanya luar biasa. Ini ke depan ini taklukkan statistik dari sekarang. Jangan pahami lagi, tanggung, taklukkan. Karena akan menjadi bahan pengambilan keputusan. Ini sudah, ini kita ngobrol aja ya. Bahkan hitung-hitung, nanti hitung-hitung gampang. Ada software kan?
Sekarang ada software, jangan takut. Sesulit apapun pengolahan data itu bisa diselesaikan. Oke, selanjutnya ya, sedikit lagi deh. Nah ini kampung kita nih, saya membuat permodelan ya, menghitung dengan permodelan. Awas kok, ke depan tahun 2045 Indonesia emas atau emas. Silakan Bapak Ibu yang publik itu punya kekuasaan untuk menilai. Dan itu tahun 2045 ya, saya membuat perhitungan jumlah penduduk itu 1,95 juta jiwa lebih. Implikasinya berarti kita harus menyiapkan kebutuhan mereka. Tidak sembarangan, harus didiamkan. Setahun rata-rata naik 1,02%. Laju pertumbuhannya. Nah dari sini kita juga bisa melihat laju pertumbuhan belum segini nih. Ini persamaannya nih. Bapak Ibu, nanti di mata kuliah perencanaan kita akan membuat persamaan seperti ini. Meramal, mudah kan? Ada software, ada sayap. Kan nanti kita diskusi. Sesulit apapun yang ini bisa kita selesaikan. Sedinamis apapun di sini nanti kita bisa kembangkan. Itu aja. Jangan takut. Nah, antara yang besar dan jaraknya akan menurun. Yang besar menurun sedikit. Usia perkawinan ini di mana terus ini ya, tetap harus di atas 20 tahun. Itu mau kemana dari polisi ya, TFR 1,5 jadi ke depan nanti 2025. Rata-rata wanita usia subur itu akan melahirkan 1,5 anak. Ya 2025 izin polisi dan kita penduduk kita akan menurun. Kalau melihat kondisi sekarang, kontrasepsi presiden, warga usia subur baik laki-laki perempuan yang menggunakan kontrasepsi itu diharapkan 92%, hampir semua. Sekarang itu 78%, dan nah ini dia urusan gender. Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membeli spesies dalam tanda gender? Tidak ada lagi berapa persen sih yang berlaku dia nggak? Nah, mungkin Pak licin deh, semuanya dibebankan kepada persoalan gender ya. Harusnya tidak orang ini sendiri. Tapi kalau saya ditanya, saya senyum aja. Betul, saya juga sudah berlaku tidak adil. Jadi mari kita lihat urusannya publik ya. Itu beberapa politik apa? Tegakkan keadilan gender. Di antaranya dalam di sektor reproduksi. Di bangsa hari kita nih. Ini masuk kita nih. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menambah fakta statistik untuk kehidupan dan development? Ketahuilah bahwa angka atau data statistik itu bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Ini gimana program? Ada lagi nih, sedikit lagi. 2045 kampung kita ini dengan jumlah 1,92 juta jiwa lebih, kita itu akan harus menyediakan 252.053,5 ton beras. Pertanian harus menggunakan model ini untuk merencanakan pembangunan sektor pertanian komoditas. Kedua, awas tahun 2045 kita membutuhkan 64
28 miliar liter ya. Kesempatan kerja yang harus siapkan 1,1 juta lapangan kerja. Di Faskes harus menyediakan 1.950 tempat tidur. SD ya, jumlahnya hampir 1 juta. Ya. PPN-nya harus 4, kita baru 1 ya. Di jalur karena apa ke depan jenis sampah yang dihasilkan akan berbeda dengan sampah ini. Tapi harus diatur supaya tingkat polutannya bisa ditekan dari sisi kewilayahan ya. Mitigasi bencana harus kita tekan sampai 1,4 indeksnya. Rumah layak huni juga harus disediakan sebanyak 49.190 unit rumah layak huni. Ini adalah tugas Bapak-Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi bos. Hanya saya doakan dari saya sudah dengan itu kali Bapak Ibu. Oke, dengan wajah saya wajah dan jadi pengambil keputusan dan amanan di sana. Karena apa? Perjalanan itu sudah mau setengah jalannya. Masa harus Harus dulu nah. Makanya kita berpikir tenang. Makanya sering diskusi dengan teman, juga sering diskusi dengan dosen ya. Itu juga setelah habis kalau ada yang mau diskusi dengan saya ada di sini. Siapapun ya, saya ada di sini terkait dengan tapi nanti juga jangan pernah berpikir bahwa jalannya akan begitu nyaman lah sampai pikir kalau itu ngalamin ya bagaimana pusingnya menentukan ini ya 2 minggu tapi inilah sehat bisa lah tenang ya mungkin babak belur gitu. Sampai dapat enak. Jangan kasih tahu pengen apa di sini orang. Jangan mencari masalah. Kalau mencari masalah itu ujungnya berkali mencari masalah. Identifikasi. Nah ini yang benar saya ini kemarin sudah program sudah menjelaskan ya. Saya menggunakan sampel kita pakai sampel apa ya dan lain sebagainya. Ini nanti di pembahasan kita berikutnya. Tapi tetap nanti sertifikat itu mendukung Bapak-Bapak Ibu kalau sudah jadi pengambil keputusan itu kita mengambil keputusan. Ya, keputusan itu tidak akan tiba-tiba menjadi proses. Ini wilayah kita ya. Wilayah kita. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu di konteks skripsi, tesis, tempat mana yang bisa kita jadikan setting ya, objeknya satu, Bapak Ibu boleh dengan pemerintahan, Bapak Ibu boleh di lembaga nirlaba, contohnya PRI itu apa boleh tahu? Bagaimana apa? Di yayasan lembaga sosial tidak membutuhkan sosial enterprise sebuah pendidikan dan kesehatan misalnya rumah zakat enterprise BUMN boleh dan terakhir korporasi swasta yang bersinggungan dengan sektor publik. Di inovasi kemarin kita belajar tentang barang publik kan. Ada yang beririsan barang publik dengan swasta itu boleh kita teliti. Nah
Dan nanti isinya menurut dosen bisa yang berkaitan dengan kepentingan publik, berkaitan dengan barang publik, berkaitan dengan public value, nilai-nilai publik, transparansi, partisipasi dan lain-lainnya, atau public sphere, diskusi publik dan lain-lain. Jadi nanti ketika merencanakan tesis bidangnya itu luas sekali. Begitu keluar dari kampus, Bapak Ibu bisa menemukan ini lah. Mari kita diskusi ya. Perjalanan dari kampus ke Purwodadi, Ibu bisa memperoleh 6 bayangin. Yang ada di tahu, pusing aja. Jadi banyak masalah di penelitian ini. Ya, catatan tidak selalu berkaitan dengan statistik, bisa nanti kualitatif kan, tapi bicara tentang penelitiannya, tapi tidak sebatas statistik aja, bisa juga lebih kualitatif, lebih tewasnya. Nah ini dia, ini penelitian kita nih. Ini terlepas dari kualitatif atau kualitatif ya. Beda dong dengan satu, malu dong kalau sama. Kita lebih mendalam loh. Kita bisa menggunakan kuantitatif dengan metode statistik, bisa juga kualitatif ya, deskriptif ya, dengan narasi. Tentunya bisa relasional sama sifatnya terapan ya, bisa memiliki teori, pengembangan teori ya. Di sini mengacu teori, ini pengembangan teori. Sifatnya harus kompleks ya, mendalam ya. Dalam 3 variabel minimal. Ini nanti lah. Nanti setelah Desember baru ini baiklah. Ini 2 jam. Tapi awas, jangan terpleset di sini. Malu dong. Nanti kalau ada Bapak Ibu menyusun tesis, konten yang masih di sini, yang terpaut paling kencang adalah saya Pak. Yang sini betul. Jadi pegangannya itu lebih mendalam ya, harus beda dong. Nanti metodenya silakan kita berbicara tentang penelitian ya. Nah kalau statistik itu di sini nih, statistik di sini. Nanti ini kualitatif metodologi sudah punya ya, metodologi sudah kan. Tapi juga nanti kalau mau Bapak Ibu bisa menggunakan ini metode campuran katanya. Boleh. Tentang metode ini itu nanti didiskusikan. Boleh diskusikan. Tapi yang tradisional 2 ya. Oke. Nah, baru ini. Bapak Ibu, Prof Dadan kemarin wilayahnya di sini nih. Ini wilayah Prof Dadan. Nanti kuliah dengan saya kedua ketiga wilayahnya di sini parametrik. Kemarin kan PNSM ya, softwarenya cuma PNS ya. Kajiannya adalah PNS SEM, partial least square structural equation modeling. Ini Prof Dadan nih. Nanti kita di sini. Yang karena itu satu Bapak Ibu kan sudah belajar dari satu. Jadi kita fokus di sini. Prof Dadan dengan saya nanti. Benar? Ini nggak usah saya jelaskan. Mudah ini kemarin Bapak sudah menjelaskan. Nah, ini tesnya deskriptif S1 saya lewat. Bapak Ibu jangan pusing melihat formula seperti ini karena kita punya software nanti. Nah, ini dia. Ini Prof Dadan. Ini saya ini. Sini. Regresi ya. Ini model-modelnya. Hipotesis nanti diskusi dengan saya di perkuliahan itu ya. Silakan Bapak Ibu pelajari ini dulu.
Tapi yang kita pakai adalah yang nomor 3. Kalau nanti menggunakan pendekatan kuantitatif, kita yang asosiatif aja. Kalau ini S1, nah, ini juga S1 komparatif, S2 itu di sini. Udah sesuai asosiatif. Variabel nanti akan saya berikan dalam buku ya. Ini hubungan, ini juga lihat nanti perbedaan ini. Saya simbolnya bulat atau oval. Tapi nanti untuk yang parametrik persegi simbolnya itu dulu aja. Parametrik bukan parametrik. Sama bentuknya seperti ini. Bisa ini masih teori, tapi yang paling penting untuk Bapak Ibu adalah ini nih multivariat kita. Ini pada data. Ya, modelnya seperti ini. Non parametrik dengan menggunakan Parseval Square Structure Equation Modeling. Nanti dengan saya sesi kedua ketiga pertemuan ke 3, 4 dan 5, 6 seperti ini permodelannya. Seperti ini. Ini nih permodelannya. Bedanya dengan saya dengan para permodelan itu menggunakan data di sini berbeda. Datanya adalah data ordinal, dengan saya nanti data numerik. Gampang kok. Bapak Ibu juga jangan melihat kerumitan formula seperti ini, nggak usah pusing Pak. Sama kalau menghitung kebanyakan simpel kan ya? Bukan saya melakukan enteng, tapi saya hanya melakukan kita modelnya seperti ini nanti. Temanya development, motivasi, prestasi, kinerja, dan berbicara IPM, angka kemiskinan, Gini rasio, laju pertumbuhan ekonomi. Datanya pengaruhnya. Begitu. Silakan sampai tunggu 5 menit. Ada yang bertanya dan tadi saya jawab saja. Ini plan kita ya. Cukup ya. Sudah habis. Silakan ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau diskusi tentang tesis setelah ini saya di sini. Kedor saya di sebelah ini, kedor aja. Tunggu Pak di sini. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi.